Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-11. Demikian, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal dari Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini oleh RAI dibagi dalam 2 judul, yaitu
Raja Damai yang akan datang dan sisa-sisa Israel akan kembali. Kedua bagian tersebut sama-sama menunjukkan karya yang akan dilakukan Allah, yaitu Ia akan menghadirkan seorang raja yang akan mengubah segala dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang penuh damai, baik antar manusia maupun manusia dengan ciptaan lain. Hidup damai itu ditunjukkan melalui bagaimana di tengah perbedaan yang ada, manusia dan ciptaan lain dapat hidup bersama dengan rukun. Dalam kerangka itu pula, Tuhan akan memulihkan umat-Nya yang tersebar dari berbagai wilayah untuk dipulihkan kembali kepada Allah. Sehingga kedua perikop tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Dari sini kita belajar ada dua kata kunci yang penting, yaitu damai dan dipulihkan. Demikianlah karya Allah di bumi bagi manusia. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kiranya kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi tanda kehadirannya melalui damai yang kita wujudkan dalam praktek hidup sehari-hari. Hidup damai dengan sesama, hidup damai dengan ciptaan yang lain dan alam semesta. Kita juga belajar untuk dipakai oleh Tuhan menghadirkan pemulihan bagi sesama kita, baik itu dalam situasi tertentu, keadaan tertentu, maupun dalam relasi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama hidup sebagai umat Tuhan untuk menyatakan karya Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau hadir dalam hidup kami, menjadi Raja Damai dalam hidup kami, dan yang memulihkan umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami untuk menjadi tanda kehadiran-Mu melalui hidup damai yang kami praktekkan, dan juga kesediaan kami untuk dipakai Tuhan menjadi pemulih bagi sesama kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, segala hal yang kami kerjakan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.